Perkenalkan, nama saya Adeta Dera Suhartini, NIM 20104171165. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode FAM. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian, pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Adapun kelebihan metode FAM dibandingkan metode NWC, metode FAM lebih mudah dan lebih cepat untuk mengatur alokasi. Dalam hal ini adalah biaya transportasi dari beberapa sumber ke daerah tujuan, sedangkan pada metode NWC tidak mengalokasikan produk sebanyak mungkin pada kotak sel yang memiliki biaya transportasi. Metode FAM dilakukan dengan cara mencari selisih biaya terkecil dengan biaya terkecil berikutnya untuk setiap kolom maupun baris. Kemudian pilih selisih biaya terbesar dan alokasikan produk sebanyak mungkin ke sel yang memiliki biaya terkecil. Cara ini dilakukan secara berulang-ulang hingga semua produk sudah dialokasikan. Baiklah, di sini saya akan memberikan contoh tentang metode FAM. Yang pertama, kita akan menentukan sisi baris dan sisi kolom, yaitu dimulai dari nilai terkecil, seperti contohnya 8 dikurang 6, 11 dikurang 7, 5 dikurang 4. Untuk sisi kolom juga seperti itu, yaitu 6 dikurang 4, 8 dikurang 5, 12 dikurang 10. Ini untuk sisi baris. 8 dikurang 6 dapat 2. 11 dikurang 7 dapat 4. 5 dikurang 4 dapat 1. Kemudian untuk sisi kolomnya yaitu 6 dikurang 4 dapat 2. 8 dikurang 5 dapat 3. 12 dikurang 10 dapat 2. Kita akan mulai dari nilai terbesar. Dari sisi baris dan sisi kolom, nilai terbesarnya adalah 4. Berarti untuk 4 yaitu 7 dan 11. Berarti kita akan mulai dari nilai terkecil yaitu sumber Y ke tujuan A dengan permintaan 50, kapasitas 45. Berarti kita akan menuliskan nilai terkecil yaitu 45. 45 untuk permintaan sisa 5, kapasitas habis berarti 0. Jadi untuk sumber Y ke tujuan B dan C itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan menghitung lagi. 6 dikurang 4 masih tetap 2. 8 dikurang 5 masih tetap 3. 10 dikurang 12 berarti 2. Untuk sisi barisnya 6 dikurang 8 sisa 2. Berarti untuk yang sumber Y itu sudah tidak mungkin lagi karena sudah habis, berarti 0. Ini 5 dikurang 4 sisa 1. Nilai terbesar dari sisi baris dan sisi kolom adalah 3. Berarti kita akan menghitung dari tujuan B, yaitu yang 5. Sumber X ke tujuan B dengan permintaan 100, kapasitas 50. Berarti kita akan menulis nilai terkecil yaitu 50. Ini habis untuk permintaan sisa 50. Berarti untuk sumber Z dengan tujuan A sama C itu tidak mungkin lagi. Selanjutnya kita akan menghitung sisi baris dan sisi kolom lagi. 6 dikurang 8 masih tetap 2. Berarti untuk sumber Y ke tujuan ABC itu sudah habis, berarti 0. Yang untuk sumber Z ke ABC juga 0. Untuk sisi kolomnya kita akan menghitung, berarti ini sisa
6. Untuk ini sisa 8. Dan ini sisa 10. Sisi kolom dan sisi baris nilai terbesar adalah 10. Berarti kita akan menghitung ini. Berarti di sini kita akan menulisnya 20. Ini sisa 5. Berarti untuk sisi barisnya sisa 2. Ini masih 0, 0. Sedangkan untuk ini 6, ini 8, ini 0. Nilai tertinggi dari sisi baris ke sisi kolom adalah 8. Berarti kita akan menghitung di ini. Berarti sumber X ke tujuan B yaitu 5 dengan permintaan 50, kapasitas 55. Kita akan menulis nilai terkecil yaitu 50, berarti kapasitas sisa 5 untuk permintaan habis. Kemudian ini sisa 6. Untuk sumber Y ke tujuan ABC 0. Dan sumber Z itu 0. Berarti ini 0, ini 0, ini 6. Nilai tertinggi yaitu sama-sama 6. Berarti kita akan menulis untuk sumber X ke tujuan A dengan permintaan 5, kapasitas 5. Berarti kita akan menulisnya 5. Jadi permintaan habis, kapasitas habis. Kita akan menghitungnya, berarti 5 dikali 6 sama dengan 30. 50 dikali 8 sama dengan 400. 20 dikali 10 sama dengan 200. 45 dikali 7 sama dengan 315. 50 dikali 5 sama dengan 250. Kita jumlahkan menjadi 1195. Selanjutnya adalah metode stepping stone. Metode stepping stone merupakan langkah lanjutan dari metode awal untuk mendapatkan solusi optimal. Metode stepping stone merubah lokasi produk untuk mendapatkan lokasi produk yang optimal menggunakan cara coba-coba. Langkah-langkah metode stepping stone sebagai berikut. Yang pertama, isi tabel awal dengan metode solusi awal. Yang kedua, pilih sebarang sel kosong untuk diisi dengan syarat akan membentuk loop yang berakhir dengan berawal pada sel kosong, di mana sel yang masuk hanyalah sel yang akan diisi. Ketiga, beri tanda plus pada sel kosong. Tempatkan secara bergantian dengan plus dan tanda minus pada setiap kolom kotak pada jalur tertutup yang baru saja dilalui. Yang keempat, hitunglah indeks perbaikan dengan menambahkan biaya unit yang ditemukan setiap kotak berisi tanda plus, dilanjutkan dengan mengurangi biaya unit pada setiap kotak yang berisi tanda minus. Yang kelima, ulangi langkah ketiga dan keempat sampai semua indeks perbaikan untuk semua kotak yang tidak terpakai sudah dihitung. Jika semua indeks yang dihitung lebih besar atau sama dengan 0, maka solusi optimal tercapai. Jika belum, dapat terus ditingkatkan untuk mengurangi biaya pengiriman total. Sekian penjelasan dari saya ucapkan terima kasih.